pun terkecuali kita nantinya mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kesuksesan dunia, lebih-lebih kita mendapatkan kesuksesan di akhirat kalau nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pelajaran kita setelah belajar fikih kita. Kemarin sudah kita membahas tentang masalah hukum Islam. Jadi hukum Islam ini mulai kita hendak guring sampai kena hendak guring ulang. Nah itu mesti kena kepada kita semua. Yang itu namanya keparduan, yang namanya itu sunnah, yang namanya itu haram, yang namanya itu makruh, dan yang namanya itu harus, memang itu adalah apa? Bagi kita semuanya pasti ada mengenai itulah. Apalagi kayak kita ini sudah balik, sudah berakal segala-galanya, pasti yang namanya 5 ini pasti menyakada fardu sunat toh, menyakada sunat haram toh, menyakada makruh toh. Nah jadi kita jaga yang pertama adalah kefarduan kita, kemudian kita tambahi dengan yang sunat-sunatnya. Nah perlu lagi kita menjaga jangan sampai tagawin yang haram. Nah kemudian lagi menyusul kepada itu makruh, kita usahakan mudah-mudahan jangan sampai tagawin makruh. Dan yang terakhir yaitu mubah, artinya kita jadikanlah mubah itu menjadi pahala sunat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kita bahas tentang masalah rukun Islam. Nah kemarin adalah hukum Islam, nah ini rukun Islam ulanglah. Rukun Islam itu yaitu 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Nah tahu ya kalau sudah kita syahadatnya lah. Makanya kita itu paling sedikit sehari semalam membaca syahadat itu ketika di tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Itu kita berapa kali? 5 kali lah paling kahada kita. Mungkin kali 2 lain, 5 kali kita di dalam membaca 2 kalimat syahadat. Makanya pianlah ada ulama kita. Jadi ulama kita itu masya Allah tabarakallah, sedikit-dikit sini apabila berpandir ngomong maupun sesama kawan ataupun teman ataupun siapa keluarga sidin, itu ketika sesudah berbicara asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi belum pernah tanya kenapa guru biar sedikit-dikit syahadat, sedikit-dikit syahadat, sedikit-dikit syahadat. Kalau anu jasidin aku ngopak talimbah. Artinya kalau aku ini sedikit daripada apa? Ada situ perbuatan syirik kepada aku jasidin. Jadi kayak apa caranya sidin itu setelah apakah itu paling kada sidin pasti membaca 2 kalimat syahadat. Nah hati, makanya syahadat ini macam-macam ya. Nah bukan macam, artinya rukun syahadat itu ada. Nah rukun syahadat itu ada, nang merusak syahadat itu ada. Itulah. Nah apa yang disebut dengan syahadat itu ada. Jadi bukannya hanya melantunkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah, tapi ada. Nah makanya rukun syahadat itu ada 4 lah ulama mengatakan. Salah satunya adalah yang pertama menetapkan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita berdiri dengan sendirinya. Yang kedua menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah ta'ala itu berkuasa. Yang ketiga menetapkan af'al Allah subhanahu wa ta'ala berbuat dengan sekehendaknya. Yang terakhir adalah menetapkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ ada disebut dengan syahadat tauhid, ada disebut dengan syahadat rasul. Nah syahadat tauhid adalah asyhadu an la ilaha illallah, adapun syahadat rasul asyhadu anna muhammadur rasulullah. 2 inilah yang wajib kita meyakini. Nah yang wajib meyakini bahwa Allah dan Rasul ini adalah apa? Salah satu daripada keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala itu ada, Nabi Muhammad itu menjadi pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya ketika biarlah ditalqin itu kebiasaannya nang makhluk nang di dalam kubur itu dibangunkan oleh Allah, didudukakan. Sampai ketika ditanya di talqin itu marrabbuka wa man nabiyuka, lalu nabi itu dihadirkan. Fulan bin fulan, apa man nabiyuka, siapa nabi engkau?
nih yang di samping kunis siapa, sampai cerita itu ada nang berucap aku kada tahu siapa di samping lo itu. Nah maka setiap kali malaikat menyebut nama-nama Nabi Muhammad itu dihadirkan Nabi Muhammad dalam kubur. Kada gampangan pian lah. Mudah-mudahan kita nikmati dalam keadaan beriman Islam lah, kada gampang orang meninggal dunia itu. Makanya fitnah kubur itu yang pertama nantinya mengalami di dalam kubur itu adalah ngapa hempitan bumi kepada kita semua. Kayak apapun orangnya, siapapun orangnya, ketika kita masuk ke dalam kubur itu, yang namanya kubur itu adalah pertama awal-awal itu alam barzakh atau alam akhirat adalah ketika itu sampai kita dihimpit oleh kubur. Nah himpitannya itu tergantung amaliyah kita, tergantung amal ibadat kita. Apabila amal ibadat kita banyak nang baik, banyak nang bagus, banyak nang ngapanya kita itu nang kebaikannya, otomatis pun kada tapi lawas himpitannya. Jangankan kita, ujar Nabi saat sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang apanya amal ibadatnya tetap boleh mendapatkan himpitan daripada bumi. Cuma himpitannya satu mata aja bang, sebentar aja himpitannya, sebentar aja. Nah maka disitulah ketika sudah selesai dipertanyakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala, makanya ada mendengar suara daripada atas langit bahwa berikanlah pakaiannya itu daripada surga, berikanlah ia hindawannya daripada hindawan surganya Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang itu mati dalam keadaan beriman. Tapi kayak apabila orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka pun akan mendapatkan seruan daripada di atas langit bahwa pakaikanlah pakaian daripada api neraka dan berikanlah hindawannya daripada hindawan api neraka. Makanya doanya kelak Allahumma ij'al ngapang raudhah min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah hufratan min hufarin niran. Itu pian. Bahkan lagi ketika di alam kubur itu kalau orang itu mati dalam keadaan beriman, ya Allah ya Rabbi, ketika menanti hari kiamat itu kada terasa. Daripada kayaknya nyamanannya sudah dalam kubur, tetapi sebaliknya ya Allah merasakan sakit, luar biasa sakit. Ya mudah-mudahan kita badatanlah semua amal ibadat kita. Tapi salah satu amal ibadat kita, bahkan salah satu daripada ulama mengatakan ditarimanya amal ibadat kita itu apa tandanya? Yaitu setiap harinya inya bertambah kasih sayang, inya bertambah cinta, inya bertambah apa baik di kita. Itu salah satu alamat amal ibadat kita itu aja para ulama bahwa ditarimanya amal ibadat kita itu. Mengapa? Di antaranya adalah inya setiap harinya tuh bertambah kasih sayang. Nah, hakun haja pakalah-kalah, kada hendak bemanang-manang sapang jenya hidup di dunia ini. Ayo je ambil hak situ. Kada apa ya kok. Manang kada jadi duit juga, kada jadi anu juga. Terserah aja. Ambil hak situ. Gitu. Ayo kada apa-apa ini kada sampai tatalihan kanyang hanya nyampe. Ayo apa kalah kada apa-apa kita. Nah lihat biarlah. Makanya untung benar kita diberikan Allah taufik hidayah nang kayak ini nah. Lah ditakdirkan Allah kita ini nah setiap waktu kita ke masjid, setiap waktu kita berjamaah, setiap waktu kita bisa membaca istighfar, setiap waktu kita membaca salawat, kita setiap waktu baca zikir, setiap waktu kita baca Al-Quran untuk mana terima kasih sampai nyerap memberikan kasih sayang, memberikan lemah lembut hatiku di dalam ini melaksanakan ibadat-ibadat terutama di dalam kewajiban kita. Sisanya tuh sunnah-sunnahnya ya lagi. Nah, makanya nang wajibnya ini jangan sampai ketinggalan kita lah, jangan sampai ketinggalan. Apalagi kita ya Allah ya Rabbi, pastilah kita lah yang kalau kada menggawi, bahkan lagi mengatakan nang sembah yang ini nang kewajiban ini kada wajib ya Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, makanya hari-hari ini kita nih fardu oke lah selesai. Cuma sisanya itu kayak apa caranya kita supaya menjadikan apa sunnah bagi kita dan supaya kita berhati-hati jangan sampai mendapatkan keharaman. Dan mudah-mudahan nang makruh ini nah kita begamat. Nah, berperan-peran kita meninggalkan daripada sifat yang makruh mudah, dan kemudian nang mubah-mubahnya nang kayak makan, minum, guring kita jadikanlah, niatakanlah untuk amal ibadat kita supaya nyaman di dalam kita beribadat. Nyaman turun ke masjid nurude coba pian mata kada pernah guring.
Ayo datang ke masjid Nurul Huda, jangankan masuk, jangankan mengangkat takbir di muka pintu itu sudah terhantuk pintu, sudah mengantuk ya Pak. Nah, mudah-mudahan kita lah, insya Allah kita berniat terus, mudah-mudahan nih selalu kebaikan demi kebaikan diberikan Allah kepada kita semua, mudah-mudahan sampai karena hayat kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat wah inilah pina lakas benar aja orang mati. Makanya ada amalan kayak amalan ada menhantak pian kira kita WA aja di fotokopi karena amalan ini dibaca karena amalannya ini lah, dibaca amalannya ini hendak pas waktu sakit dibaca sekali aja baca. Kenapa yuk? Pernah Imam Bukhari, nah bukan Imam Bukhari lah, ya Bukhari juga datang sidin lah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ada keamalan nih, pina banyak mati nang mendadak tuh lah. Hanya sakit kepala, 2-3 jam dibawa ke rumah sakit, mati. Lihat ya. Nah apalagi nang ulun semalam, nang hari minggu kemarin itu memalami di kubur biar nang orang meninggal, batianan 8 bulan. Itu sakit kepala aja dibawa rumah sakit kada lawas 2 jam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah adakah wahai Rasulullah ujar Allah sahabat Rasulullah nih amalan yang khususiyat, artinya apa? Kebanyakan mati mendadak. Jadi apabila membaca ini ada aja Rasulullah amalannya. Jadi apabila orang tuh membaca doa ini jadi insya Allah orang tuh selamat daripada siksa api neraka, dan insya Allah dijadikan Allah sebagai penghuni surga aja sih. Nah jadi ada amalannya sini pian, kada panjang kada bang, kada 2-3 pal kada, biasa-biasa aja. Lakas lambat pian minum kopi daripada pian mengamalkan bacaan ini. Lah mudah-mudahan akan di fotokopi atau di WA kan karena sama apa kayak pindik aja kayak amalnya kada panjang. Nah jadi karena kita baca amalan ini lah mau dibaca kita insya Allah nih, nah mudah-mudahan membaca ini badatan selamat. Nah dibaca ketika kita mulai sakit, apabila kita sakit baca sudah amalan ini. Jadi tentu baca anak guring misalnya baca, karena bangun guring baca pulang. Nah ini baca ini karena di fotokopi la ilaha illallah yuhyi wa yumit, wa wahyun la yamutu subhanallahi rabbil ibad wal bilad walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Allahu akbar kabira inna kibriya rabbana wa jalalihi wa qudratihi bi kulli makan. Allahumma in anta amrattani li taqbida ruhi fi maradi hadza faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nari kama ba'adta awliya'aka alladziina sabaqat lahum minkal husna. Itu aja bacanya. Karena fotokopi gana-gana andak di kamar. Nah, bikin atau andak di masjid sini kah? Ada apa juga. Nah, bikin di kamar gana-gana itu nah fotokopi begana. Jadi gana-gana tulisannya. Nah, jadi apabila sakit la ilaha illallah. Bapak guru orang sakit tuh kalau membaca, kita yang bisa membacakan ini apa nah. Nah, ini aku. Nah, ya Allah, in anta jikalau engkau memberikan sakit akan daku, litok bidaruhi, nah engkau kabat ruhku pi maradi di dalam kesakitanku. Hada ini nah, faj'al jadikan ruhku pi arwahi di dalam arwah man sabakat nang terdahulu lahum bagi mereka mingkal husna daripada kebaikan. Wa ba'idni dan jauhkan aku minan nar daripada api neraka. Kama ba'atta sebagaimana sampian ya Rabb menjauhkan akan engkau aulia engkau wali-wali engkau alladzina mereka itu sabakat nang terdahulu lahum bagi mingkal husna daripada kebaikan demi kebaikan. Nah lihat kayak itu doanya. Jadi nyaman insyaallah baca karena pian di fotokopi aja ini karena gana-gana bagus. Jadi fotokopi kena buat tempel di kamar beratan. Nah ini jarang pian amal nang ini dapat. Ini hanya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang guru yang berilmu insyaallah tabarakallah lah. Nah, jadi diberi oleh kami diberi sidin dan dijajahkan sidin langsung amalkan ini sidin. Ketika kita waktu sakit ngapakah? Sakit kepala kah? Pokoknya sakit ngapakah? Kita kada tahu apa lagi di sini zaman-zaman kan ini ada 2-3 orang sehari meninggal ada berapa.
Jadi takuni guru-guru di kampung dulu di sini aja kan mina kayak sama aja di kampung negara kami itu kayak itu juga kayak sama. Mina kayak banyak juga mati mendadak mina. Nah, lihat orangnya sehat-sehat aja bersandar minum kopi sudah berruku sudah. Kemudian ngapa mina menyasak dadak mati. Jadi bagus baca doa ini dulu lah dibaca. Nah, baca doa ini baca doa ini insyaallah lah anak guling dibaca, bangun guling pulang dibaca. Pokoknya apabila anak tulak anak baca juga. Pokoknya intinya ketika sakit lah bahasanya dibaca doa ini. Insyaallah mudah-mudahan lah berdataan ini dalam keadaan husnul khatimah. Nah, mati itu pasti datang. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut pasti datang. Nah, siapapun orangnya, sekekar apapun batang tubuhnya, sekuat apapun orangnya, tinggi apapun jabatannya, tetap yang namanya mati itu pasti menghampiri. Setiap saat, bukan setiap saat lagi. Memang kemana kita pergi, mereka di situ adalah mengiringi yaitu malakal maut. Yang pertama sudah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya tolong banget 2 kalimat syahadat ini jangan dianggap remeh lah, jangan dianggap enteng pian lah. Karena 2 kalimat syahadat ini adalah salah satu pondasi, salah satu itu bahwa orang itu adalah beragamakan daripada agama Islam. Makanya kayak pian ini berjalanan di kampung manakah? Pas terdapat di manakah ada orang anak Islam, cepat-cepat tangan aja pian Islam makan, jangan menunda kaina-kaina. Nih misalnya nih, akan dailol nih, pergi misalnya ke Muara Samu, ke pelosok manakah? Jadi ada orang minta Islam makan, cepat-cepat aja Islam makan di situ. Jangan kaina gendol yang menghadangi guru saya aja jangan memanggil, jangan. Kenapa? Seandainya kita kada tahu ngaran umur, pas dia meninggal, maka kita hendak dipinta tadi supaya bisa mengislamakan orang tersebut, maka kita termasuk daripada dosa yang paling besar kita lah. Makanya mau hendak orang berislam tuh Islam makan aja. Iringi aku lah, baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu aja sudah. Artinya kan iringi ini sudah tasbihi kayak. Ngarani kan dahulu apa misalnya ngarani Muhammad Yunus ya atau Muhammad ngapakah barangkali yang penting ada Muhammadnya. Sudah itu berarti Islam. Habis itu tolong sampaikan pian lawannya tuh menyakawa ikam cari tuan guru bahasa. 4 belajar di situ. 4 belajar. Seandainya tuh orang tadi mengucap 2 kalimat syahadat tadi meninggal nih umurnya 70 tahun atau 60 tahun meninggal, makanya itu bagaikan bayi yang baru dilahirkan kada sing dosaan lagi. Artinya surga lagi sudah. Lihat untung benar itu. Orang kafir nih masuk Islam ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Disitulah jatuhnya hukum, tetapi hukumnya itu bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Artinya kada sing dosaan lagi. Tetapi sebaliknya apabila orang Islam masuk ke kafir, itu masuk pulangnya ke Islam. Berapa tahun nyempat di kafir situ? 2 tahun, 3 tahun. Maka ketika masuk Islam kembali 3 tahun itu wajibnya hukumnya mengkada apa yang ketinggalan di selama 3 tahun tersebut. Itu Bang. Namun orang-orang yang kafir itu kan wajib lagi nya. Bagikan bayi yang dilahirkan itu maka ada sing dosaan. Kada sing dosaan sedikit pun seandainya meninggal dunia, maka dikategorikan husnul khatimah. Itu pianlah. Makanya insyaallah mudah-mudahan kita barataan lah nih. Mudah-mudahan kita barataan lah dipertunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kebaikan demi kebaikan lah. Yang kedua, rukun Islam adalah mendirikan sembahyang 5 waktu. Ya sudah. Ini cirinya khas orang Islam. Cirinya orang Islam apabila kada sembahyang, ya sudah lain. Sama kayak orang batarikat tuh ya pian, orang batarikat Tijaniyah, batarikat Samaniyah, batarikat ngapa lagi Qadariyah, Naqsabandi. Apabila orang tuh kada sembahyang, lapas tarikatnya. Sembahyang ini nang pokoknya segala-galanya. Pokoknya semua amal ibadat apapun, karena apapun sifatnya itu yang pertama di awal pertama dihisab adalah as-shalah, sembahyang. Sembahyang jangan ditinggal. Supaya bagus, supaya baik, supaya diterima sembahyang kita ini. Ya tadi belajar ilmunya. Ini jangan merasa supan kita, aku sudah tua guru umurku sekian, supan aku belajar. Jangan merasa supanan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah olehmu akan ilmu daripada buayan sampai anak mati. Disuruh kita menuntut ilmu.
ngapa belajar juga gurunya kakak-kakak aku tuha jangan memandang si guru, memandang ilmunya. Nah ilmunya yang kita tuntut, yang kita cari nih, yang kita cari nih, apalagi tentang masalah sembahyang nih, sah-sah sembahyangnya berapa, nah kemudian rukun sembahyang berapa, nih kayaknya pernah membatalkan sembahyang berapa, nang makruhnya nang sembahyang berapa, itu harus tahu kita. Nah jangan asal-asalan lah. Jadi kita belajar. Jadi sudah kita belajar juga kayak kada tapi ingat juga, kada tapi paham juga, sudah lapas sudah kita daripada kewajiban non kita. Kita hendak supaya ingat kayak apa? Bapak kada tapi ingat juga, tapi sudah pernah belajar kita. Oh, rukun sembahyang ini nah membatalkan sembahyang ini sudah nah. Kemudian nama makruhnya sembahyang ini nah. Tahu sudah kita waktu kita belajar pas balik ke rumah kada ingatan lagi, hilang. Tapi sudah belajar kita, maka lapaslah tuntutan kewajiban kita. Maka fikih ini hukumnya wajib belajar. Maka hukumnya wajib belajar. Kada sunnah. Kenapa? Karena amal ibadat kita ini tergantung gawian kita di sini. Fikih ini adalah ibadat zahirnya. Zahirnya harus dibujuri. Harus dibujur kayak apa tata sembahyang kita berjamaah. Kayak apa tata sembahyang kita sendirian. Sama aja, cuma alangkah ruginya berjamaah langsan itu rugi mang kalau sampai sembahyang sorangan aja. Makanya usahakan kalau bisa sembahyang maghrib berjamaah, kemudian sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, zuhurnya berjamaah, asarnya berjamaah. Nah, ngapa? Sama dia seolah-olah mengerjakan beribadat non-stop 24 jam. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, sama seolah-olahnya itu mengerjakan ibadat suntuk samalaman. Karena sanggup kita mau samalaman duduk aja, biar berapa tiku kopi mik tangki sekalian dibuat 3 dan sesindok maginnya. Karena kalau kada sanggup kita kita sampai maghrib berjamaah berwirid. Nah kemudian kena sembahyang isya berwirid. Untung kita balik ke rumah, di rumah itu apakah baca yasin kah apakah tambahi pulang sembahyang subuh berjamaah, apalagi hebat. Ya Rasulullah inilah bujur-bujur umatku ana manggawi. Inilah bujur-bujur ngapa beramal ibadat suntuk samalaman, apalagi sampian habis sampai iseng itu bebacaan. Ayo istighfarnya 1000, salawatnya 1000, kemudian ngapa lagi? Zikirnya 1000, rutinakan setiap malam. Makanya biarlah orang rutinakan baca salawat 1000 kali itu kayak sebelum meninggal dunia diperlihatkan dahulu surga. Jadi apabila pian membacalah mengamalkan salawat nih setiap hari 1000 sekali, 1000 baca nih setiap hari, maka orang tersebut dia salawatnya pendek aja sebelum meninggal. Jar ulama kita atau kebiasaannya dinampakkan karena dilihatkan. Amun sudah kita dilihat, jadi dilihatkannya di waktu apabila kada tahu kita. Waktu kita berjalan kah, waktu kita undangan kah, waktu kita di rumah kah, waktu kita sakit kah, waktu apa kada tahu kita. Diperlihatkan kena tempatmu di sini nah. Nah inilah kehebatan orang mengamalkan salawat 1000 kali sehari. Salawatnya apa? Bebas saja, salawat pendek kah panjang kah. Apalagi baca salawat Fatih makinnya mantap lagi. Jadi lo apabila sudah dinampakkan Allah melihat kada usah gitu. Kumpulkan aja anak bini semua. Kada usah orang tuh meninggal. Nah jadinya kadang melihat dan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala, melihatnya karena nang kada pernah inya melihat sesuatu nang sehebat nang apa aja kita nang luar biasa aja nah. Waktu pakandarian kah, waktu di manakah nang diperlihatkan Allah langsung melihat itu. Kada lagi orang itu meninggal tuh. Ini ulama memadahi jumlah lihat pian Rasulullah sudahnya. Maka amalkan aja salawat 1000 kali sehari. Sallallahu alaihi Muhammad ka sallallahu alaihi Muhammad 1000 malam 1000 maginnya apalagi sampai 10.000 setiap hari. Kayak ini zaman-zaman kayak ini sudah banyak salawat aja sudah. Apalagi zaman fitnah macam-macam sudah ini. Ayo jangan tapi banyak apa? Amalkan aja salawat banyak, kayak salawat baca salawat nah Quran sudahnya salawat maginnya dibanyaki. Nah itu insyaallah selamat aja kita akhirnya karena Nah, yang ketiga, anak kata sambung pulang adalah menunaikan zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, niat keinginan kita, dan mudah-mudahan yang hadir pada subuh kali ini dan semuanya amal ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib sunnah maupun yang lainnya lah berdasarkan mudah-mudahan menjadikan kita ini nantinya
Siapa duduk di tempat ini sebagai bukti kita, sebagai syafaat kita juga nantinya di yaumul kita, dan bahkan kita ini disebut adalah orang-orang nantinya yang selalu tidak pernah absen di dalam kita mengerjakan ibadat, apalagi di dalam sembahyang 5 waktu selalu berjamaahlah, dan insyaallah dosa-dosa kita diampuni Allah, nah kesalahan kita diampuni Allah, kesalahan tentunya untuk kita pribadi, istri kita, lebih-lebih lagi kesalahan mama abah kita semuanya, kain ini datu kita pada taat, dan insyaallah mudah-mudahan berkat anak cucunya hadir di tempat ini pun juga dapat hindawan lah daripada hindawannya surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadikan jariahnya untuk mereka semua. Dan insyaallah tidak ada satu orang pun terkecuali di tempat ini adalah Allah pandang dengan kasih sayangnya, Allah pandang dengan rahmatnya, dan Allah pandang selalu kepada kita semua dengan pandangan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, selalu berikan taufik, hidayah dan hidayah kepada kita, dan insyaallah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim di dalam kebaikan demi kebaikan kita kepada Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada yang bertakwa?